Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ajma'in. Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin hadirat, adik-adik yang saya muliakan, pertama kali ayo kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini Allah SWT memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu besar. Utamanya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Tanpa iman, tanpa Islam, hidup kita menjadi berantakan. Namun alhamdulillah, ada iman, ada Islam yang membuat hati kita menjadi semakin tenang dan kehidupan kita menjadi semakin teratur. Yang kedua, mari kita bersolawat dan bersalam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga juga terserah kepada ahli keluarga beliau, juga tercurah kepada istri-istri beliau, tercurah juga kepada sahabat-sahabat beliau, dan juga seluruh pengikutnya termasuk kita sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang pada hari ini alhamdulillah kita bisa hadir semua di masjid atau mushola Al-Fat yang penuh dengan berkah insyaallah. Kita akan mengkaji satu tema. Tema ini semoga dekat dengan hati kita, semoga dekat dengan keseharian kita. Tema ini yaitu tanda-tanda cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, kepada hambanya di dunia. Jadi tanda cinta Allah kepada kita di dunia itu apa saja? Ini insya Allah kita akan bahas. Semoga nanti kita diberikan kekuatan untuk menyimaknya, untuk memperhatikannya, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Setelah itu kita bisa mengamalkannya dengan baik, dan kita semoga mendapatkan pahala besar di sisi Allah SWT. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia, sebelum saya masuk ke tanda-tanda cintanya Allah kepada kita di dunia, mari kita cek dulu judul tema di atas. Judulnya adalah tanda-tanda cintanya Allah kepada kita di dunia. Saya katakan di dunia dan bukan di akhirat. Kenapa? Karena di dunia itu agak susah melihat tanda-tanda itu. Kalau di akhirat gampang. Kalau Allah cinta sama kita di akhirat, begitu Allah memasukkan seseorang ke surga, itu berarti Allah cinta. Kenapa dimasukkan ke surga? Karena orang itu, karena hamba itu diampuni. Hamba itu diberi ampunan oleh Allah, makanya kemudian dimasukkan ke dalam surga. Bisa jadi ada hamba yang masuk neraka dulu, dicuci habis di sana, habis itu baru boleh masuk ke dalam surga. Ada sebuah riwayat, Bu, ada cerita. Cerita ini tentang
seorang hamba yang masuk ke dalam surga terakhir kali. Terakhir kali masuk ke surga terakhir kali. Dan dia di neraka lama sekali. Padahal dia orang Islam. Tapi dimasukkan ke surga terakhir kali karena kebaikannya sedikit sekali. Amal solehnya dilakukan sedikit banget. Kebaikan-kebaikan yang harusnya dilakukan di dunia sedikit sekali. Dia banyak berbuat buruk di dunia dulu. Tapi alhamdulillahnya hamba ini atau orang ini tidak musyrik. Hamba ini atau orang ini tidak kafir. Akhirnya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau syahadat yang dulu pernah dia ucapkan itu membantu dia, menjadi syafaat untuk dia. Ini terakhir kali nih orang Islam yang terakhir kali masuk surga. Dia datang dipanggil sama Allah keluar dari neraka dalam kondisi merangkak. Pelan. Begitu dia melihat surga, dia berkata kepada Allah, ya Allah, kok surga kita wis penuh yo. Kok surga ini kayaknya sudah penuh sekali. Gimana ya Allah, kayaknya mau masuk surga tuh kok sudah penuh sekali. Akhirnya Allah berfirman kepada orang tersebut, hei hambaku, masuklah kamu ke surga. Merangkak lagi dia agak lebih tinggi, lihat surga. Setelah di sana, setelah dia melihat surga, dia bilang lagi kepada Allah, ya Allah, ini surga kok penuh banget toh. Gimana aku mau masuk ke dalam surga? Orang surga udah penuh sekali. Aku ini perbuatannya buruk banget dulu ketika di dunia. Akhirnya Allah tersenyum kepada orang itu. Hai hambaku, ayo masuk ke surga. Merangkak lagi dia ke atas. Melihat surga. Ya Allah, surganya penuh. Ya Allah, surganya penuh. Gimana aku mau masuk surga? Akhirnya apa? Allah tersenyum lagi. Kemudian dia berkata, hei, kamu tak kasih surga. Yang surga itu buat kamu 10 kali lipat kebaikan dunia yang dulu pernah kamu tempati. Jadi kalau kita punya dunia yang sekarang ini ada, kebaikannya, kenikmatannya, kecantikannya, keindahannya 10 kali lipat dari dunia yang kita diami ini. Jadi Allah ngasih dia surga yang ketinggiannya, keindahannya itu 10 kali lipat dunia yang dulu pernah dia tempati. Akhirnya apa? Si hamba ini ngomong sama Allah, ya Allah, apakah engkau memperolokkanku? Apakah engkau main-main sama aku? Gimana aku masuk surga sedangkan aku tuh dulu punya banyak keburukan? Gimana aku masuk surga sedangkan aku dulu punya banyak keburukan? Masuklah kamu ke dalam surga, kata Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Akhirnya apa? Dia masuk ke dalam surga, dan di surga dia mendapati surga tersebut 10 kali lipat dari dunia yang pernah dia tempati. Siapa orang ini? Orang ini adalah orang yang masuk surga terakhir. Asalkan punya iman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia punya kebaikan, dia tidak mendapatkan kesyirikan, dia tidak melakukan kesyirikan, dia akan masuk ke dalam surga dalam kondisi seperti itu terakhir kali. Itu kalau orangnya wis katok dosane. Lah insyaallah kalau kita insyaallah semoga di atas itu semua. Bahkan semoga kita semua termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Semoga. Karena apa? Karena kita melaksanakan puasa Ramadan penuh, kita melaksanakan sholat jamaah di masjid, kita berbuat baik kepada anak, kepada istri, kepada suami, kepada orang tua, kepada tetangga, kepada guru, kepada siapapun yang ada di depan kita. Insya Allah amalan-amalan soleh itu akan membuat kita berada di atas derajat yang sangat tinggi kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu contoh kalau Allah cinta kepada kita di akhirat. Gampang, titenane gampang. Apa titenane? Nek Allah itu memasukkan kita ke surga, berarti Allah cinta sama kita. Tapi kalau Allah
memasukkan manusia ke dalam neraka dan tidak mengeluarkannya, itu artinya Allah benci sama manusia itu. Allah benci sama manusia tersebut karena nggak diampuni. Sudah kamu ning neraka wae. Dulu kamu musyrik sama aku, dulu kamu kafir sama aku, sudah kamu tak kasih neraka jahanam, nggak akan pernah keluar dari situ. Gitu. Itu kalau tanda cinta Allah di akhirat gampang titenane. Tapi kalau tanda cintanya Allah kepada kita di dunia, nah iki rada angel titenane. Lah ngopo titenane itu harus menggunakan apa untuk melihat tanda cintanya Allah kepada kita itu kita harus menggunakan mata batin, Bapak Ibu sekalian. Mata batin itu kalau dalam kajian Islam disebut dengan basirah. Bukan dengan mata kepala. Mata kepala kalau dalam kajian Islam disebut dengan basor. Basor. Sama-sama menggunakan lafadz, menggunakan kata basoro. Basoro, yapsuru yang artinya melihat. Basor bisa melihat menggunakan mata kepala. Tapi kalau basiroh itu menggunakan mata batin. Jadi melihat dengan mata batin. Nah, untuk melihat tanda-tanda cintanya Allah, kita harus menggunakan mata batin, menggunakan basiroh. Basiroh ini ada di dalam setiap manusia. Setiap manusia yang lahir ke dunia mesti punya basiroh. Tinggal orang tersebut mau memanfaatkan basiroh itu atau tidak. Orang tersebut membuat basiroh itu berfungsi atau enggak. Karena terkadang ada basiroh yang, mohon maaf, jamuran. Mata batin ini jamuran. Akhirnya ketika ngelihat sesuatu enggak jelas. Atau bahkan, mohon maaf, ada basiroh yang udah mati. Ada basiroh yang udah mati. Ada orang yang basirohnya mati, mata batinnya mati. Kenapa? Ya karena satu, dia banyak makan makanan haram. Banyak makanan yang haram. Makanan haram itu apa ya? Ya kayak babi, itu kan haram. Makanan haram itu ada dua, yang bersifat fisik sama yang bersifat non fisik. Makanan haram yang bersifat fisik itu ya kayak babi, kayak daging babi itu loh Pak, daging anjing. Kemudian apa namanya khamr, minuman keras itu haram secara fisik. Itu yang pertama. Tapi yang kedua ada juga makanan yang sebenarnya halal, tetapi gara-gara mendapatkan makanan tersebut dengan cara yang haram, jadinya haram. Beras itu halal, teh, air putih itu halal. Tapi mohon maaf, kalau kita mendapatkan beras dari mencuri, jadinya haram. Kalau kita mendapatkan air teh dari mencuri, jadinya haram. Kalau kita mendapatkan air putih dari mengkhianati, dari riba, jadinya haram. Nah, gitu. Makanya kalau ada manusia kebanyakan makan makanan haram, biasanya hatinya terus mati. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Orang-orang itu kalau melakukan perbuatan haram terus, yang terjadi apa? Hatinya, basirohnya semakin hari semakin tidak berfungsi, bahkan berujung pada kematian batin, kematian basiroh. Ya akhirnya dia nggak bisa melihat tanda-tanda cintanya Allah kepada dia, nggak bisa melihat. Ada banyak rasa syukur yang harus kita syukuri, ada banyak kenikmatan yang harus kita syukuri. Dia nggak bisa bersyukur karena apa? Hatinya mati. Ada banyak sekali tanda yang Allah berikan kepada orang tersebut, tanda agar dia segera beriman, tanda agar dia segera sholat, tanda agar segera dia melaksanakan puasa Ramadan, tanda agar dia melakukan amalan-amalan soleh. Tapi tanda-tanda itu tidak bisa diambil, tidak bisa dilihat. Kenapa? Karena batinnya mati, basirohnya mati. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, judul ini yaitu tanda-tanda cintanya Allah kepada kita di dunia itu hanya bisa dilihat menggunakan basiroh, menggunakan mata batin, tidak bisa menggunakan mata kepala. Karena kalau melihat dengan mata kepala rata-rata ketipu, rata-rata manusia tertipu. Contoh, kenapa saya katakan kalau melihat sesuatu dengan mata kepala itu tertipu, tapi kalau melihat dengan mata batin insya Allah nggak tertipu.
Contoh nih. Ada orang kaya sekali. Dia punya jabatan. Karena punya jabatan otomatis kan gajinya banyak, jutaan. Bahkan puluhan juta, setiap bulan puluhan juta dia dapat duit. Kan gitu. Habis itu dia punya kolega, punya teman, punya masyarakat yang menghormati dia. Karena apa? Dia kalau ya segala sesuatunya ketok atau terlihat sesuatunya sangat mulia sekali. Punya mobil, punya rumah, punya teman yang banyak, punya jabatan. Akhirnya apa pandangan manusia kepada orang itu? Wah, mulia banget ki wong iki. Ngerti tak? Kalau ada manusia yang kelihatan seperti itu, wah mobilnya banyak, rumahnya besar, terlihat necis, terlihat waduh luar biasa. Pokoknya kaya, nggak pernah sakit. Begitu sakit dia minum obat yang obatnya tuh mahal, yang membuat yang ketika obat itu diminum tidak membuat ginjalnya tambah sakit umpamanya. Kalau kita nih minum obatnya buat ginjal sakit. Tapi ada orang kaya yang kalau minum obatnya tuh nggak buat ginjal sakit umpamanya. Saking kayanya dia. Terus pokoknya nggak loro ya sodopeni, bahkan kehidupan sehari-harinya nggak pernah sakit dia. Ora tahu flu, ora tahu pilek, ora tahu demam, ora tahu panas, ora tahu gatelen. Ini ada orang kayaknya mulia sekali kalau dilihat menggunakan mata kepala. Karena apa? Kaya. Karena apa? Punya banyak harta. Kenapa? Karena dia punya kolega, dia punya teman-teman yang banyak, dia punya jabatan dan lain sebagainya. Tapi mohon maaf, orang-orang yang melihat dengan mata batinnya tidak akan berkesimpulan seperti itu sebelum dia melihat satu hal pada orang tersebut. Apa itu? Kalau dia melihat dengan mata batinnya, orang tersebut dicek dulu. Ini orang kaya, ini koleganya banyak. Kira-kira nih sholat subuh ning masjid apa ora? Kira-kira sholat luhur dilakukan apa enggak? Sholat 5 waktu tuh dijalankan atau enggak? Puasa Ramadan kemarin itu dijalankan atau enggak? Dia punya uang banyak sering sedekah enggak? Dia punya uang banyak umroh atau enggak? Atau malah kalau dia punya uang banyak malah pergi neng Amerika, neng Cina, neng Korea, wah malah plesire neng endi-endi neng ora tau neng Mekah. Dia tokeh padahal bisa haji, ora gelem haji. Iya sih, Bang. Aneh kan? Akhirnya apa? Mata batin berkata, mata hati berkata, basiroh akan berkata. Basirohnya akan membuat kesimpulan, dia tidak sedang diberi rezeki, dia tidak sedang diberi kenikmatan oleh Allah SWT. Dia tidak terhormat, dia tidak mulia di sisi Allah, tapi dia adalah orang yang sedang diazab. Orang tersebut sedang diazab, dikasih harta banyak ning ora tau salat, dikasih kesehatan ning ora tau zakat, dikasih kesehatan ora tau salat, dikasih kesehatan ora tau puasa. Ini tidak bisa dikatakan mulia, tapi justru dia sedang diazab. Loh kok bisa gitu? Ngeten Bu, Pak, ilustrasinya ngeten. Jenengan pernah memberi makan tikus. Jenengan kalau ada tikus di rumah nyebeli mboten nggih? Nyebeli to niku. Akhirnya apa? Ketika panjenengan semua ngerti ada tikus di rumah, digebuk ora iso-iso, ya kan? Ayo kene tak goleke pangan. Ning pangane kuwi dikei racun, dikei pospit. Ben ngopo? Nyoh tak kei pangan. Tikus itu akhirnya makan makanan yang kita kasih racun. Apa yang terjadi? Setelah dimakan, yang terjadi tikusnya mati. Ngasih makan tapi untuk mematikan. Sama halnya ketika ada orang yang dibenci sama Allah, dikasih dia berbagai macam hal yang menyenangkan dia, tapi bukan untuk menghormati dia, untuk mematikan dia, untuk mengadab dia. Karena Allah benci sama dia. Kenapa benci? Orang tahu sholat. Kenapa benci? Orang tahu puasa. Kenapa benci? Punya harta, orang tahu sedekah. Punya harta nggak pernah haji, nggak pernah umroh. Terus piye? Gitu. Untuk itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini bersabda. Bersabdanya begini: Iza ra'aitallaha yu'til 'abda ma yuhibbu
fahuwa muqimun ala ma'asihi fa'lam annahu istidraj. Hei kaum muslimin, kata Rasulullah, kalau kalian semua melihat Allah memberikan sesuatu yang menyenangkan kepada hambanya, ketika engkau melihat Allah memberi sesuatu kepada hambanya, sesuatu yang menyenangkan, tetapi si hamba tadi, manusia tadi yang diberi kesenangan tadi, terus menerus berbuat maksiat, ketahuilah itu bukan nikmat sejati, itu bukan rizki yang berkah, tapi itu adalah istidraj, dilulu, diazab, dibiarkan seneng-seneng, baru kuwi dipateni dalam kondisi diazab. Nauzubillahi min zalik. Jadi nek bicara masalah kenikmatan yang diberikan Allah kepada hambanya itu banyak ya. Sesuatu yang menyenangkan itu banyak. Harta itu menyenangkan, jabatan itu menyenangkan, kesehatan itu menyenangkan. Sehat ning ra tau salat ki terus piye? Sehat ning ra tau salat, sehat ning malah totoan, sehat ning malah minum-minuman, sehat ning malah banyak berbuat maksiat. Lah kesehatan itu digunakan untuk apa? Kok malah digunakan untuk berbuat maksiat kesana kemari? Harusnya orang diberi sehat itu ya sholat. Dia bisa pergi ke mana itu, ke plesir kemana-mana. Dia bisa pergi plesir kemana-mana. Tapi begitu ada azan memanggil dia untuk sholat, Allahu Akbar, orang tahu tekan yang masjid. Ya kepiye? Sehatmu tinggal apa? Nah gitu. Artinya apa? Ketika Allah memberikan sesuatu yang menyenangkan kepada hambanya, tapi kok si hamba tadi masih berdiri di atas kemaksiatan, ketahuilah itu bukan rizki yang barokah, itu bukan nikmat yang sejati, tapi itu adalah istidraj, dilulu untuk diazab sampai mati. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu ikhwati fillah, ini contoh orang memandang dengan mata kepala sama orang memandang dengan mata batin. Sama-sama yang dipandang wong sugih. Nek mata kepala memandang wah mulia banget gue. Tapi bagi orang yang memandang dengan mata batinnya, si yang kaya itu akan dicek dulu, sholat enggak. Nek wong sugih kok sholat, alhamdulillah, berarti nikmatnya dihabiskan untuk perbuatan dan amalan soleh. Tapi kalau berbagai macam yang menyenangkan untuk manusia itu tidak digunakan untuk beramal soleh, ya jatuhnya kepada maksiat. Nauzubillah min dzalik. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi itu tema yang sedang akan kita bahas, tanda-tanda cintanya Allah di dunia, bukan di akhirat. Dan tanda-tanda cintanya Allah kepada kita di dunia ini hanya bisa dilihat dengan mata batin, bukan dilihat dengan mata kepala. Sekarang kita masuk ke tandanya. Apa tanda yang pertama? Tanda yang pertama ketika Allah cinta kepada kita di dunia adalah Allah menjaga kita dari hiruk pikuknya dunia. Himayatullahi 'alal 'abdi minad dunya. Allah menjaga kita dari hiruk pikuknya dunia. Pak Bu, kita ini hidup di dunia. Di dunia ini kita mesti bekerja. Di dunia ini kita mesti bergerak. Ora obah, ora mangan. Nek pengen mangan ya obah. Nek pengen mamah ya obah. Wong obah mesti mamah. Wong obah ki iso mamah. Tapi kalau orang yang tidak obah nggak bisa mamah. Kan gitu ya. Itu filosofi ini wong Jawa. Akhirnya orang itu akan bekerja. Orang itu akan bekerja mencari rezeki agar dia bisa makan. Setelah makan dia sholat, setelah makan dia bisa apapun pekerjaan yang memang dia harus kerjakan. Tapi begini, apa yang menjadi tanda Allah sedang sayang sama kita di dunia? Allah jaga kita dari hal-hal yang halal. Maksudnya gimana? Hal-hal yang halal itu dijaga untuk kita. Maksudnya gimana? Kita nih contoh ya, kita nih bekerja dari jam 7 pagi.
sampai jam 4 sore umpamanya. Ngapain kerja? Ya saya butuh gaji. Gaji ini nanti saya akan berikan kepada anak, kepada istri sebagai nafkah, sebagai nafkah, sebagai nafkah. Ya namanya kerja mesti dapat yang halal kan? Yang halal-halal itu akhirnya diambil, diberikan kepada keluarga kita. Halal, boleh nggak? Boleh. Tapi Bapak Ibu sekalian mohon maaf, ketika kita terlalu semangat bekerja, tekad kita bekerja dapat duit banyak, jadi halal, jadi boleh. Tapi mohon maaf, saking semangatnya, saking capeknya mungkin bahkan pas azan duhur kecapean raiso sholat, pas azan asar kecapean nggak bisa sholat. Begitu bekerja selesai, begitu jam ngantor rampung, dia pulang ke rumah pas maghrib adus baratus mangan. Kapan sholat maghrib? Bar mangan azan isya. Begitu azan isya ngantuk turu. Lah kapan sholat isya? Begitu tidur waktu isya sampai subuh ketiduran. Lah terus sholat subuh kapan? Terus menerus begitu sehari-hari. Sholatnya kapan? Dia bekerja mati-matian untuk mendapatkan harta dunia. Sebenarnya boleh. Karena apa? Karena dia bekerja mencari sesuatu yang halal. Tapi mohon maaf, yang halal itu, yang dia kerjakan itu membuat dia melupakan sholat 5 waktu. Na'udzubillah min dzalik. Untuk itu, kalau Allah sedang sayang sama kita, tanda yang pertama adalah Allah jaga diri kita dari hal-hal yang halal yang ada di dunia. Caranya gimana? Anda boleh bekerja dari jam 7 sampai jam 4 sore. Boleh. Tapi Allah akan senantiasa menjaga sholat Anda. Anda pada akhirnya ketika azan zuhur berkumandang, pergi ke masjid sholat dulu. Bar sholat, ngasuh, makan, minum, selesai, kerja lagi sampai asar. Asar berkumandang azannya, Anda sholat lagi. Terus seperti itu. Berbeda dengan mereka yang tidak melaksanakan sholat wajib. Jadi hal-hal yang halal ini tidak membuat seseorang terlena dari melaksanakan sholat 5 waktu. Apa kata Rasulullah SAW? Idza ahabballahu abdan hamahu minad dunya kama yadillu saqimahu yahmihi minal ma, kama yadillu saqimu yahmihi minal ma. Kalau Allah sedang sayang sama seseorang, Allah akan menjaga orang tersebut dari hiruk pikuknya dunia. Seperti ketika ada seseorang yang sangat sayang kepada Anda saat itu sedang sakit. Orang yang sayang sama Anda itu apa? Dia akan berkata begini, "Le, nduk, ojo ngombe banyu adem sik. Kowe iki lagi pilek, aja ngombe banyu adem ya. Nek ngombe sing panas-panas sik." Jadi sebatas menggunakan air saja, orang yang sangat sayang kepada Anda itu waspada. Akan menjaga Anda betul. Aja ngantek adus sik ya. Soale kowe iki awake lagi panas aja adus sik. Wis tak kompres banyu wae. Aja wudu sik. Aja wudu sik. Engko nek wudu kowe iki tambah panas. Wis tayamum sik wae ra apa-apa. Nah gitu. Ketika ada orang yang sangat sayang sama Anda, dia akan menjaga Anda dari menggunakan air. Itu sayangnya manusia kepada Anda, kepada sesama manusia. Bisa jadi sayangnya seorang istri kepada suami, bisa jadi sayangnya suami kepada istrinya, bisa jadi sayangnya seorang bapak ibu kepada anaknya, atau sebaliknya sayangnya seorang kakak kepada adik, sayangnya seorang anak kepada orang tua. Melihat orang tuanya sakit dijaga betul, ojo ngantek salah gunake banyu. Baru sebatas air. Maksudnya apa? Maksudnya Allah itu kalau sayang sama kita melebihi sayangnya manusia kepada sesama manusia. Cara Allah sayang kepada kita berbeda dengan caranya manusia sayang kepada manusia. Dan dipastikan bahwa sayangnya Allah kepada kita itu akan sangat lebih dahsyat. Maka Allah SWT akan menjaga kita dari hiruk pikuknya dunia, termasuk hal-hal yang halal. Mohon maaf, kalau yang halal aja dijaga sama Allah, apalagi yang syubhat, apalagi yang
haram. Itu gak mungkin dong Allah membiarkan kita terjerumus ke dalam sesuatu yang haram. Gak mungkin Allah akan menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang kita tidak boleh melakukannya. Allah sayang sama kita, makanya kita diberi ilham, diberi ilmu, diberi akal agar kita bisa menjauhi hal-hal yang diharamkan tadi. Itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua, Bapak Ibu sekalian, sekarang tanda yang kedua adalah pada saat Allah sayang sama kita ada tandanya. Tanda yang kedua ini apa? Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguji kita dengan sakit. Allah akan menguji kita dengan musibah. Allah akan menguji kita dengan berbagai macam kehilangan. Bisa kehilangan anak, kehilangan istri, kehilangan suami, kehilangan ibu, kehilangan bapak, ya kan? Kehilangan harta benda yang kita sayangi. Bisa jadi. Mohon maaf, ternyata ketika Allah mentakdirkan kita kehilangan sesuatu, kalau kita pandang dengan mata, kok kayaknya abotmen ya. Aku lagi tuku HP wingi, HP ini hilang umpamane. Aku lagi tuku motor wingi, motor hilang umpamane. Malah bani bocor umpamane. Dan lain sebagainya. Hal-hal yang menyenangkan itu tiba-tiba hilang. Allah takdirkan itu. Kalau orang memandang dengan mata kepala, seakan-akan itu sesuatu yang membuat Anda celaka. Hilang dunianya. Seakan-akan kita nggak punya kehidupan yang lebih baik lagi. Waduh, iki dan lain sebagainya. Kalimat-kalimat yang kalau memandang dengan mata kepala itu biasanya tertipu. Tapi kalau ada orang memandang kejadian tersebut dengan mata batin, dia akan berkata kepada Allah, Alhamdulillah ya Allah, apapun yang telah kau tetapkan aku terima. Bisa jadi ya Allah, aku kakean dosa, akhirnya aku disuruh hilang, aku dihilangkan itu beberapa, mungkin HP, mungkin TV, mungkin apa dihilangkan, mungkin uang hilang dan sebagainya. Itu membuat kita menjadi dihilangkan dosa-dosanya. Apa kata Rasulullah SAW? Dalam hal ini Rasulullah SAW berkata begini, ma min hammin wala hammin wala hazanin hatta syaukata yushakuha illa kaffarallahu biha khotoyahu. Tidak ada satupun rasa sakit, tidak ada satupun rasa sedih, tidak ada satupun rasa pusing, rasa capek, bahkan termasuk satu duri yang mengenai kaki Anda, yang membuat kaki Anda sakit, maka Allah akan gunakan rasa pusing, rasa sakit, rasa kehilangan tadi, rasa capek tadi, Allah akan gunakan itu semua untuk menghilangkan dosa-dosa Anda. Berarti apa Bapak Ibu sekalian? Kehilangan yang Allah tetapkan untuk kita, rasa sakit yang Allah tetapkan untuk kita, itu digunakan Allah untuk menghilangkan dosa kita. Artinya kalau kita mengetahui hal itu, seharusnya kita berucap Alhamdulillah. Kenapa Alhamdulillah? Ya karena Allah menghilangkan dosa kita. Mohon maaf, kalau ada seseorang ketahuan salah, ada seseorang ketahuan berbuat maksiat, ketahuan salah sama suaminya atau sama istrinya atau sama keluarganya, ketahuan salah. Akhirnya apa? Orang tersebut minta maaf, tolong maafkan aku nggak akan melakukan kesalahan ini lagi. Nggak taunya dia dimaafkan. Kira-kira ada orang yang berbuat salah kemudian dimaafkan, hatinya gimana perasaannya? Senang sekali, sangat-sangat senang. Dia seperti orang yang hidup baru, seakan-akan menjadi orang yang terlahir menjadi orang yang baru gitu. Lah aku duwe masalah, aku duwe salah kemudian dimaafkan sama orang, itu baru baru dimaafkan sama orang. Pertanyaannya, bagaimana kalau seluruh kesalahan kamu di akhirat kelak diampuni sama Allah? Wes kowe duwe dosa oke, kowe duwe masalah oke, kowe duwe salah oke. Masalahmu, salahmu, dosamu tak ampuni semuanya karena kamu bertobat. Karena dulu aku pernah ngasih kamu sakit, karena dulu aku pernah mengujimu, karena dulu aku pernah memberimu musibah dan kamu sabar dengan musibah itu. Maka aku ampuni seluruh dosamu.
kata Allah SWT. Kata Allah SWT seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada manusia yang terkena musibah, kok dia bersabar, Allah akan memberikan ampunan besar. Dalam hadis Nabi SAW ada 3 tingkatan orang yang terkena musibah. Mohon maaf, ini ada 3 tingkatan. 3 tingkatan orang yang terkena musibah. Nomor 1 ini tingkatan yang paling buruk dan harus dijauhi oleh kita semua. Faman sakhita falahus sukhtu. Ketika ada orang yang terkena musibah, dianya gerutu, dianya ngumpat, dianya mencak-mencak, dianya enggak ikhlas, dia ini nesu-nesu. Akhirnya apa? Karena dia marah, Allah pun marah sama dia. Orang terkena musibah kok ngumpat, Allah akan marah sama dia. Orang terkena musibah kok dia menggerutu, Allah marah sama dia. Orang terkena musibah kok dianya nesu-nesu, Allah marah sama dia. Maka ini harus kita jauhi. Rasa sakit itu harus kita sadari. Rasa sakit contoh ya, ada orang terkena flu. Terkena flu itu kan sama dengan dia sedang terkena bakteri yang masuk ke dalam tubuh dia, kemudian tubuh dia panas, tubuh dia demam, mengeluarkan ingus, mengeluarkan itu flu, bersin-bersin, batuk-batuk dan lain sebagainya. Ingat, bakteri itu ciptaan Allah. Allah tidak mengizinkan bakteri masuk ke dalam seseorang, maka bakteri tidak akan masuk ke dalam seseorang. Tapi kalau Allah mengizinkan bakteri masuk ke dalam tubuh seseorang, maka bakteri akan masuk ke dalam tubuh seseorang. Artinya bakteri itu masuk ke dalam tubuh manapun, ke tubuh siapapun, itu atas takdir dari Allah. Sekarang dia sakit. Ada manusia kemasukan bakteri, dia sakit. Setelah sakit dia ngumpat-ngumpat. Setelah sakit dia nesu-nesu. Ki ngopo to jane iki wotak-watuk wae. Ki ngopo to jane iki uang-uang wae dan lain sebagainya. Itu baru satu masalah. Contoh lain umpamanya orang kehilangan sendal. Kehilangan sendal, Pak. Orang kehilangan HP. Itu Allah sudah takdirkan. Jangankan HP, ada satu daun yang kering. Kemudian daun kering itu jatuh di atas bumi. Allah menghitung itu, Allah tahu itu, Allah takdirkan itu. Kok apalagi HP kita hilang? Itu berarti Allah sudah takdirkan. Kok apalagi saat kita mau ngajar, saat kita mau bekerja, saat kita mau dodolan, bane iki kebanan. Artinya Allah takdirkan saat itu Anda harus kebanan, sabar, kan gitu toh. Ojo mencak-mencak. Soalnya apa? Kalau mencak-mencak Allah marah sama orang yang seperti itu. Itu tingkatan pertama. Faman sakhita falahus sukhtu. Orang yang terkena musibah kok dia itu mencak-mencak, ngumpat-ngumpat, Allah marah sama orang seperti itu. Tingkatan kedua, faman sabara falahu ajruhu 'inda rabbihim. Orang yang sabar, dan orang yang sabar itu akan mendapatkan pahala besar di sisi Allah. Dikasih sakit, sabar. Dikasih kehilangan, sabar. Dikasih musibah, ora panen, sabar. Kenapa? Semua ditakdirkan dan ditetapkan oleh Allah. Dia sadar itu. Dia sadari itu, makanya dia sabar. Cuman orang sabar itu ijeh ngrasa loro. Loro ning ora ngumpat. Loro ning ora nesu, itulah orang sabar. Ijeh ngrasake loro. Ya Allah, aku kehilangan HP ki lagi tak tuku wingi. Duite nabunge wis pirang wulan kok ilang ya Allah. Ning orang ngumpat. Dia enggak mencak-mencak. Orang sabar dia. Dia ngerti ini hilang dan dia sakit tapi dia tidak ngumpat. Itulah orang yang sabar. Nomor yang kedua. Semoga kita bisa sabar. Karena sabar itu susah. Dan orang yang sabar itu pahalanya besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab.
Allah itu kalau mau ngasih pahala untuk orang yang sabar, ngasihnya nggak dihitung-hitung. Dulu waktu aku ngasih kamu musibah, kamu bisa sabar. Dulu waktu kamu tak kasih rasa sakit, sakit kok bertahun-tahun. Enek wong watuk sakitnya bertahun-tahun. Enek wong loro bertahun-tahun. Terus pokoknya orang yang sakit bertahun-tahun itu kok dia sabar, Allah kasih kepadanya pahala sebagai pengganti sabarnya di dunia, yang pahala itu ora hitung-hitung dikeke nyoh ngono ae sama Allah SWT. Itu kalau orang sabar tingkatan kedua. Hebat itu. Kalau ada orang yang bisa sabar saat menghadapi musibah, sangat-sangat hebat. Tapi Bapak Ibu sekalian, ada tingkatan ketiga, tingkatan yang lebih hebat daripada sabar. Apa namanya ini? Ayo siapa yang tahu? Tingkatan ketiga, tingkatan yang lebih hebat daripada sabar. Apa itu? Ridho. Faman radhiya falahur ridho. Kata Rasulullah, orang yang ridho terhadap musibah, orang yang ridho terhadap sakit, orang yang ridho terhadap kehilangan yang Allah tetapkan untuk dia, maka Allah pun ridho sama orang tersebut. Apa itu ridho? Ridho itu orang ngrasake loro, Pak. Nek sabar kan wong ijeng ngrasake loro. Ijeng ngrasake loro ning sabar diempet-empet ora iso ngumpat. Akhirnya yang diucapkan adalah alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, aku sabar ya Allah, tolong ya Allah, aku sabar ya Allah, kan gitu. Ning jeng loro lek arep ngumpat itu diempet. Akhirnya dia enggak ngumpat, dia enggak nesu, dia enggak marah. Itu orang sabar. Orang ridho, dia sudah pasrahkan rasa sakitnya kepada Allah sehingga dia tidak merasakan sakit. Jadi dia nggak menahan umpatan, nggak menahan ngumpat, nggak menahan ngumpat, nggak menahan nesu, nggak menahan rasa sakit, enggak. Dia pasrahkan semuanya pada Allah. Ya Allah, mataku ini nek loro, wong yo ming titipane jenengan. Ya Allah, paru-paruku ki nek loro, mung titipane jenengan. Ya Allah, nek wetengku iki lara, wetengku ni mung titipane jenengan. Monggo nek badhe dipundhut nggih monggo. Wong kula niki tiyang seorang hamba sing manut kalih takdiripun jenengan. Kan gitu. Kalimat yang diucapkan oleh orang-orang yang ridho kepada musibah kepada Allah SWT. Orang kalau ridho kepada musibah, ridho kalau sakit, dia udah pasrah aja, tawakal kepada Allah dengan tawakal yang sangat tinggi. Siapa contohnya? Siapa contohnya ayo? Nabi yang diuji sakit gatel loro suwe banget. Nabi siapa? Nabi Ayub. Coba sakitnya berapa tahun? 18 tahun. Bayangin, sakit gatel 18 tahun. Sampai dalam suatu riwayat kulitnya itu keluar hiu gede-gede. 18 tahun. Suatu hari di akhir-akhir menjelang dia disembuhkan sama Allah, Nabi Ayub ini berkata kepada Allah, Allahumma ya Allah, wahai Allah, silahkan kamu ambil seluruh tubuhku. Boleh kamu ambil semua ya Allah, walakinna ya Allah, akan tetapi Allah, abqi alayya lisani wa qalbi. Ya Allah, tolong sisakan untukku lisan dan juga hati. Nek lisan dan hati ini kamu ambil juga, terus aku piye? Allah kemudian matur berfirman kepada Nabi Ayub, wahai Ayub, kenapa aku harus membiarkan lisanmu dan kenapa aku harus membiarkan hatimu? Walaupun Allah sebenarnya tahu, tapi Allah menguji Ayub. Kenapa aku harus membiarkan lisanmu dan kenapa aku harus membiarkan hatimu? Ya Allah, lisanku ini tolong jangan diambil agar aku bisa berzikir. Fal lisanu azkuru bihi wal qalbu uminu bika. Ya Allah, lisanku ini jangan kau ambil. Tujuannya agar lisanku ini bisa berzikir. Lambe mungkin enek gatele ora apa-apa ning aja ngantek lisane gitu lho ceritane iki. Lah ngopo? Ben lisane iki iso berzikir. La ilaha illallah, Allah. Kan gitu toh. Lambe niku umpamane digoceki. Lambe ini digoceki. Terus panjenengan ngomong la ilaha illallah bisa napa mboten? Saged coba dicobi la ilaha illallah. Lambene ora gerak blas.
Sing gerak napa nih? Lisane. Allah, Allah, Allah. Ayo, lambene ora gerak. Sing gerak apa? Lisane. Itu permintaan Nabi Ayub adalah ya Allah, mbok yuwa lisanku aja dijikuk. Ben ngopo? Ben aku iso zikir. Soalnya begitu aku zikir aku tenang. Gitu loh. Begitu aku zikir aku tenang. Yang selanjutnya ya Allah, jangan diambil hatiku. Hati. Hati, ya hati apa hati? Ya hati. Ala inna fil jasadi mudghah. Di dalam tubuh kita ini ada satu onggokan daging namanya hati. Gitu kan. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau hati ini benar, maka yang lain mesti benar. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau hati ini salah, maka onggokan daging ini salah, maka yang lain mesti salah. Apa onggokan daging ini? Apa segumpal daging ini? Segumpal daging ini namanya hati. Ala wahi al-qalb. Nabi Ayub minta sama Allah, ya Allah, mbok tolong hatiku aja dijikuk. Allah bertanya, kenapa aku harus membiarkan hati kamu? Ya Allah, hatiku adalah tempat aku beriman kepadamu. Lah nek hatiku ora enek terus aku le iman kepiye? Gitu. Maka dari tikhoti bila kalau ada orang diberi rasa sakit, kok kemudian dia seperti Nabi Ayub tawakalnya luar biasa hebat, itu artinya dia ridho kepada sakit yang Allah tetapkan untuk dia. Beda loh Pak. Wong nek ming lara flu ya kadang mohon maaf ada juga ada orang yang sakit flu, sakit batuk itu mencak-mencak. Ada orang yang sakit mata mencak-mencak, ada orang yang sakit perut mencak-mencak, ngeluh sana sini dan lain sebagainya. Kan gitu. Tapi di sisi yang lain ada orang yang sakitnya luar biasa parah tapi dia pasrah. Ada. Ya semoga kita termasuk yang pasrah-pasrah itulah. Karena orang yang pasrah, yang ridho terhadap Allah SWT, ridho terhadap ketetapannya, maka niscaya Allah pun akan ridho kepadanya. Orang kalau, mohon maaf ya, kalau ada seorang ibu ridho sama anaknya, kira-kira anaknya dikasih apa? Kalau ada seorang ibu, seorang ayah ridho kepada anaknya, kira-kira anaknya dikasih apa? Wis tole ku arep njaluk apa wae tak kei. Kenapa? Karena ayah ibu ridho sama dia. Anaknya soleh, gatekke, pinter, ya toh, iso ngrawat wong tuane. Wis pokoke anake ora nyebeli ngono lho. Ora mangkeli. Pokoke gaweane bocah kuwi, perbuatane bocah ki gawe seneng wong tuane. Akhirnya apa? Ketika orang tua seneng, maka orang tua pun akan seneng kepada anak. Apapun yang diminta, bahkan sebelum diminta dikasih. Sekarang kalau kita kembali kepada Allah, ketika Allah senang sama kita, ketika Allah ridho sama kita, apapun akan diberi. Apapun akan diberi. Cuman masalahnya adalah piye carane gawe Allah ridho terhadap kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, kembali ke tanda-tanda cintanya Allah kepada hambanya di dunia. Apa tanda yang kedua? Tanda yang kedua adalah ketika Allah memberi rasa sakit kepada hambanya. Itu artinya Allah cinta sama kita, Allah sayang sama kita. Mohon maaf, ketika rasa sakit yang ada pada seseorang itu dipandang dengan mata kepala, yang muncul apa? Loro wae iki ngopo to jane iki, ya kan gitu. Tapi ketika rasa sakit itu dipandang menggunakan mata batin, yang terjadi adalah Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Kan gitu. Ya Allah, aku pasrah akan sakit yang kau tetapkan untukku. Begitu. Terakhir Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, Inna aidomal jazai ma'a aidomil bala. Inna aidomal jazai ma'a aidomil bala. Sesungguhnya besaran pahala yang akan diberikan Allah kepada hambanya sesinergi dengan ujian yang akan diberikan Allah kepada hambanya. Artinya apa? Pahala itu akan besar pada saat ujiannya juga besar.
tapi pahalanya mengecil kalau ujiannya kecil. Kalau ada orang dikasih sakit flu, minum obat minum obat prokol, Neosep Forte, sembuh. Mari. Tapi mohon maaf, ada orang yang sakit bisanya cuma terbaring, dia kena kanker usus, kena kanker perut, kena apa, terus nggak iso ngadeg, nggak iso ngopo-ngopo. Kok dia sabar? Maka ketahuilah pahala orang yang sakitnya parah berbeda dengan pahala dengan orang yang sakitnya biasa-biasa saja. Masuk angin ki yo lara, flu ki yo lara, watuk ki yo lara. Ning lak larane beda karo sing kena kanker. Nggih ta nggih? Beda karo sing kena apa ku jenenge jantung, iya toh, kena gula sing akhirnya membuat dia nggak bisa ngapa-ngapa. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, siapapun kita kalau ditakdirkan sakit, ayo kita semakin mendekatkan diri pada Allah. Karena saat itu Allah sedang sayang sama kita. Jangan malah mencak-mencak, jangan malah gersulo, jangan malah nesu-nesu. Apa kata Rasulullah SAW? Innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau cinta seseorang, Allah itu kalau cinta sama suatu kaum, maka kaum itu akan diuji. Nih. Selanjutnya, innallaha ta'ala idza ahabba 'abdan ibtalahu. Sesungguhnya Allah itu kalau sedang cinta sama seseorang, seseorang itu akan diberi ujian. Akan diuji malahan. Innallaha ta'ala idza ahabba 'abdan yusib minhu. Allah itu kalau cinta seseorang, maka orang tersebut justru akan diberi musibah. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, bukan berarti kita kalau hidup terus minta musibah, ya Allah beri aku musibah, tidak boleh. Musibah pasti datang, sakit pasti datang. Kalau minta kepada Allah, minta kesehatan, minta iman, minta sabar. Kalau memang nanti akan muncul ujian itu, jangan minta musibah, tidak boleh. Jangan minta sakit, tidak boleh, tidak boleh. Tapi kalau mau minta ya Allah berikan aku kesabaran. Kalau seandainya ada sakit yang kau tetapkan, ya Allah kalau memang nanti ada musibah, sabarkan aku. Ustadz, terakhir nih, ada satu hadis yang luar biasa dahsyat. Ustadz, mohon maaf Ustadz, ini kok banyak orang yang nggak pernah sakit ya? Kalau nggak pernah sakit dia beramal beribadah, alhamdulillah. Tapi kalau nggak pernah sakit, orang tahu ngamal ibadah. Nauzubillah. Ustadz, saya punya tetangga. Tetangga ini hidupnya sudah sangat sepuh, tapi nggak pernah sakit Ustadz. Apakah itu menunjukkan orang tersebut tidak dikasihi sama Allah? Oh, jangan ngomong gitu dulu. Jangan ngomong gitu dulu. Ada satu hadis yang ternyata luar biasa. Ini juga boleh dicita-citakan oleh kita semuanya. Ada orang hidup sampai 70 tahun, 80 tahun sehat, ratau loro. Ratau watuan, ratau kembung, ratau pokoknya urip ki sehat terus ngono lho, ratau loro gitu. Loro ki emang sithik-sithik. Ming loro flu karo watu rampung. Ning ora kanker, ora kena diabetes, ora kena jantung, ora kena kolesterol. Wis sehat terus itu. Pokoknya sehat terus. Nah, apa kata Rasulullah kepada orang tersebut? Kalau memang ada orang itu, kalau memang ada orang yang sehat terus sampai akhir, sampai masa tuannya, mintalah kepada Allah agar dia bisa beramal soleh. Mintalah kepada Allah agar orang tersebut bisa beramal soleh terus dengan kesehatannya sampai tua. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah manusia sing dawa umure ning apik tumindae. Siapa manusia yang terbaik? Manusia terbaik adalah manusia yang panjang umurnya sampai tua, tidak pernah sakit, dan amalan solehnya selalu dikerjakan. Begitu. Berarti kesehatannya habis untuk melaksanakan sholat jamaah. Berarti kesehatannya habis digunakan untuk beramal soleh. Beribadah haji, beribadah umroh, bersedekah, berzakat, berbuat baik kepada sesama. Terus saja dia nggak pernah berbuat maksiat sampai masa tuanya. Orang ini juga sedang mendapatkan kasih sayang dari Allah. Begitu Bapak Ibu sekalian.
Sebenarnya tandanya ada banyak. Dalam buku yang saya baca, tandanya itu ada 9. Ini baru kita sampaikan 2 dan sudah jam 9 lebih 5 menit. Lanjut apa boten? Pun kesel apa sampun? Awas kesel. Insya Allah nggih. Insya Allah kita akan lanjutkan di kesempatan lain. Insya Allah. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian, para hadirin hadirat, adik-adik sekalian yang saya cintai, kajian pada pengajian malam Ahad ini semoga bisa membuat kita semakin dekat kepada Allah. Semoga kajian ini membuat kita semakin bisa beramal soleh. Semoga kajian ini membuat kita bisa semakin menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Alhamdulillah. Barakallahu fikum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.